Dosen nyentrik. Majas ada Rima dan ada Irama. Lalu kemudian saya memadukan juga dengan teori Jacobson, jadi saya mengambil juga fungsi dari nyanyian rakyat itu menurut Jacobson. Ini untuk fungsi teks nyanyian saya berfokuskan pada teori Jacobson. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah ideologi. Jadi untuk mengungkap ideologi lebih fokus pada ada beberapa teori yang saya kemukakan di sini, tapi saya lebih fokus pada pendapat Kim yang mengacu pada unsur. Mohon maaf, langsung aja. Ide. Saya potong, Bu Elsa, saya potong langsung aja. Intinya pakai teori apa yang digunakan, jangan dibaca. Ya, saya menggunakan teori. Ya, gitu aja. Kim, ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Kemudian kerangka konseptual. Dan ini saya sudah memadukan etnografi menurut Spratley dan Creswell, kemudian Kritika, dan Saleh. Oke. Kemudian untuk bab 3, desain penelitian, ini pada bagian desain, saya mencoba untuk menguraikan karakteristik dari penelitian kualitatif, kemudian di sumber data dan data penelitian, ini sumber data pada informan yang dapat mengukurkan atau melantunkan nyanyian rakyat lapangan itu dipilih dengan menggunakan teknik rangkai. Kemudian untuk teknik pengumpulan sumber datanya itu berubah, yaitu nyanyian rakyat tangan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data itu teknik pengamatan. Kemudian teknik wawancara, teknik perekaman. Teknik analisis data, ini ada 2 yang saya gunakan untuk membahas. Jadi saya menggunakan pendekatan hermeneutik itu nanti untuk fokus penelitian 2 dan 3, sementara untuk teknik analisis sastra yang saya kutip dari Endra Suara untuk fokus penelitian yang pertama yaitu tentang budaya lokal. Kemudian untuk prosedur analisis data ini saya menggunakan model data Nelson Huberman ini. Ini kemudian untuk teknik keabsahan data itu saya menguraikan teknik mendapatkan data, pengecekan keabsahan data melalui metode triangulasi dan cek. Kemudian untuk ini bagian alir penelitiannya. Dan alir penelitian ya, dan yang terakhir data pustaka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengharapkan masukan dari Pak Anas dan juga teman-teman untuk memperbaiki proposal saya. Terima kasih, Anas. Oke, terima kasih Bu Elsa atas paparannya terkait dengan proposal disertasi miliknya Bu Elsa yang berjudul apa ini tadi, Puitika bla ya, ekspresi lokalitas bla bla ini tadi ya. Baik, silakan yang ingin memberikan masukan secara konstruktif untuk Bu Elsa ini, baik secara teknis, secara kebahasaan atau secara substantif. Silakan. Iya, Pak Ade. Silakan.
Terima kasih Pak atas Bu Elsa. Boleh saya juga fokus penelitiannya tadi? Mohon maaf. Tadi saya sempat terlambat masuk. Di fokus penelitian. Fokus ya. Ya, karena kok saya tadi masuk baru masuk itu baru yang kerangka konseptual. Saya bisa lihat yang fokus. Ya, ini saya tertarik ada sebenarnya dua hal ya. Yang pertama itu kan ekspresi bahasa, itu yang pertama. Itu maksudnya ekspresi bahasa itu seperti apa? Apakah bahasa Tarangan ini memiliki suatu ekspresi tersendiri? Apakah itu bukan sebatas apa ya? Kalau di Jepang tuh dialek gitu. Nah, itu yang pertama. Dan kalau dilihat dari konseptual tadi, saya kan tiba masuknya itu untuk konseptual tadi. Ujungnya itu kan budaya, bahasa, dan ideologi. Ya, di terakhirnya itu loh. Nah, yang ditemukan bahasa yang muncul di konseptual, padahal yang di sini di fokus itu kan ekspresi bahasa. Kalau di konseptualnya bahasa, kan bahasa Tarangan sudah ada dari dulu, kenapa harus muncul kembali bahasa di konseptualnya? Mungkin yang dimaksudkan itu ekspresi bahasa. Baik, itu yang mungkin masukan saya, mungkin ekspresi bahasanya atau seperti apa. Jadi kan di kerangkanya, kalau dilihat di kerangka, coba dilihat di bagian kerangka tuh, yang tengah kan bahasa Tarangan kan sudah ada dari lama, kenapa mau ditemukan gitu loh, sekian lama panjang-panjang loh, kok ujungnya bahasa Tarangan. Maksudnya mungkin apakah ekspresi bahasa. Nah, kalau kembali ke ekspresi, memang belum ada ekspresinya bahasa Tarangan sampai saat ini ya, sehingga harus dicari apakah itu mungkin maksudnya dialek ya, dialeknya yang mungkin lain dengan di dalam bahasa Tarangan sendiri itu punya dialek semacam, apakah seperti itu? Itu yang saya mau tanyakan kepada Bu Elsa, maksudnya ke arah mana itu antara konsep kerangka konseptual dengan fokus. Oke, terima kasih. Iya, baik, Pak Ray, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya untuk penelitian ini, saya lebih memfokuskan kepada istilah ekspresi itu sebagai sebuah mengungkap sesuatu yang terselubung, seperti itu. Jadi kalau untuk ekspresi yang saya maksudkan di sini adalah sesuatu yang terselubung. Nah, memang benar yang tadi disampaikan oleh Pak Ray bahwa bahasa itu memang sudah ada sejak dulu. Namun pada kenyataannya bahwa kalau berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber, bahwa untuk bahasa itu sendiri itu dia sudah mulai dilupakan oleh masyarakat generasi sekarang. Jadi saya mencoba untuk mengambil ekspresi bahasa ini terkait dengan kajian Puitika juga yang tentang bahasa terkait dengan linguistik. Jadi saya mencoba untuk mengangkat kembali ekspresi bahasa itu sehingga masyarakat itu boleh mengingat kembali. Nah, setiap bahasa di Maluku itu dia memiliki karakter, memiliki dialek yang berbeda-beda. Jadi bahkan dalam Kepulauan Aru sendiri pun itu memang berbeda karena untuk kondisi masyarakat saat ini memang mereka sudah bercampur baur. Jadi ada yang masyarakat dari memang dari satu kepulauan tapi dari desa tertentu, misalnya desa-desa terdekat, di situ mereka memang sudah menggunakan
kadang-kadang mereka mencampur adukan bahasa yang mereka gunakan. Jadi sehingga bahasa asli dari terangan itu sendiri memang sudah hampir tidak karena bercampur baur itu seperti itu, jadi hampir sudah tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Jadi kemudian saya mencoba untuk mengungkap itu kembali melalui nyanyian rakyat. Seperti itu, Pak Ray. Jadi memang untuk bahasa memang sudah ada sejak dulu, tapi karena terjadi percampuran, ada percampuran yang terjadi karena perkawinan atau masyarakat pendatang, maka itu dia sudah mulai bercampur. Jadi bahasa asli itu sendiri sudah tidak muncul lagi. Bahkan untuk komunikasi sehari-hari seperti yang sudah saya sampaikan di latar belakang masalah, itu untuk bahasa sehari-hari sekarang mereka sudah menggunakan bahasa Melayu Ambon. Jadi memang sengaja untuk saya mengungkap kembali seperti istilah untuk merevitalisasi kembali seperti itu. Jadi supaya masyarakat terangan juga mereka bisa memilah mana yang merupakan bahasa terangan itu sendiri. Jadi kalau untuk bahasa terangan itu memang hanya digunakan pada acara-acara adat saja, sementara untuk komunikasi sehari-hari memang sudah bercampur baur seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Elsa. Saya ya. Jadi itu tadi paparannya. Terima kasih Pak Re ya. Jadi, karena ini nanti panjang taman ceritanya kalau tidak dipotong ini tadi. Kata kuncinya itu tadi, gitu aja ya. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Pak Re atas pertanyaannya dan Bu Elsa atas penjelasannya. Jadi yang saya tangkap dari Pak Re ini, kenapa kok ekspresi ya, kok tidak yang lain mungkin. Artinya kalau ekspresi ya sudah gitu-gitu aja, misalnya begitu ya. Artinya kita sudah tahu lah. Tetapi yang dimaksud Bu Elsa tadi, kita mengangkat unsur simbolisnya yang ada. Nah, kalau simbolis, kenapa kita tidak ngomong tentang teori simbolisme misalnya begitu. Tapi ya saya tidak tahu ini otoritas dari pembimbing dari yang bersangkutan. Mungkin ada yang lain? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Pak siapa? Pak Airul ya? Oke, 2 menit ya pertanyaannya. Ya, Bapak. Masih terkait fokus duel saya. Tadi urutannya adalah budaya, bahasa, dan ideologi. Saya ingat satu kutipan di antropolinguistik terutama, yang mengatakan bahwa bahasa itu kulit terluar dari kebudayaan. Kalau budayanya sudah dibahas di fokus 1, maka bahasa akan menjadi bagian di dalamnya. Sehingga saya sempat terpikir bahwa istilah budaya yang digunakan barangkali lebih pada hal di luar nyanyian, tapi terkait bagaimana tradisi itu dilaksanakan. Barangkali adalah mau mendeskripsikan atau menemukan bagaimana sebenarnya nyanyian rakyat itu dilakukan. Jadi lebih tepatnya barangkali itu adalah bagaimana tradisi nyanyian ini dilakukan. Lalu yang kedua, bagaimana bahasa yang digunakan dan bagaimana ideologi yang ada. Tapi kalau budaya ada di posisi 1, dengan menyebut budaya, saya rasa bahasa sudah akan masuk di dalamnya. Kurang lebihnya demikian, Bu Elsa. Iya. Terima kasih. Oke. Iya. Masukannya. Baik. Terima Pak kasih. Airul, itu masukan saja Bu Elsa ya. Ya. Jadi kata kuncinya kalau bicara budaya, kita menganut pada filosofi dan esensi budaya itu, kalau perspektifnya Kuplon itu kan ada 7 unsur budayaan itu yang banyak dibentuk oleh Roiner dan yang lain. Kalau kita ngomong budaya, mulai dari agama, bahasa, religi, sistem kesenian dan yang lain itu include jadi satu. Nah, kalau di pretel ini ideologi yang masuk budaya, bahasa yang masuk budaya, agama yang masuk budaya misalnya begitu. Tapi saya tidak tahu lagi. Ini pembimbingnya siapa? Pembimbingnya siapa, Bu? Prof. Haris dan Bung Eni. Oke, Prof. Haris dan Bung. Jadi ini wilayahnya otoritas pembimbing ya, tetapi dalam konteks ini masukan yang dari saya, mungkin nanti dari teman-teman juga. Yang pertama,
secara teknis Bu, untuk bahasa sebelum ke pembimbing, kutil, kudis, kurap itu dibersihkan Bu. Jadi jangan sampai, maaf ya, beberapa waktu yang lalu saya diminta bantu ngedit disertasinya teman dari kampus sebelah ya. Jadi ini kok masih muangkrak seperti ini tapi sudah diberikan pembimbing, terus katanya pembimbingnya yang bulat, enggak oke gitu. Ya memang tulisannya masih ibaratnya lahan itu masih banyak alang-alangnya, semak belukarnya ya. Tidak pernah ditebangi sama sekali, tapi sudah dikirimkan ke pembimbing. Ya otomatis pembimbing bilang, guys, ini maksudnya apa, bahasnya begitu ya. Jadi harapannya yang salah-salah ketik, salah eja itu tolonglah diberikan kepada temannya dulu. Kalau tidak sempat berikan pada yang bagian ngedit, mungkin ke mahasiswa atau yang editor kaitannya dengan disertasi, supaya tulisan kita itu ramah di mata. Ini kan mengganggu mata ya, jadi bahasanya begitu Bu Elsa ya, mohon maaf ya. Jadi ya kayak kecil-kecil tulisan apa tadi, ada yang kaitannya dengan definisi keliru apa, misalnya saja yang saya lihat ini tadi kan ada beberapa yang kecil-kecil itu ya, jadi perlu dibenahi, perlu diperbaiki dulu sebelum diserahkan ke pembimbing, supaya pembimbing tidak lelah hanya untuk mencoreti salah-salah ketik saja atau tipu-tipunya ini tadi ya. Kayak ekspresi lokal ini ada salah ketiknya ekspresi lokal atau apa dan yang lain ini perlu diperbaiki. Itu yang pertama Bu, secara teknis. Yang kedua kaitannya dengan paragrafnya jangan panjang-panjang, ini yang baca terengah-engah. Paragraf itu kan kata kuncinya 1 kalimat utama dan minimal 2 kalimat penunjang. Ini kan jurusan bahasa Indonesia Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu ini marwahnya kan S3, jadi jangan sampai proposal disertasi rasa proposal skripsi, bahasanya demikian. Jadi paragraf yang sampai satu halaman itu dibuang aja, dibenahi supaya lebih optimal. Itu terutama untuk Bu Elisa ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas ini, misalnya nanti ini padahal fokus penelitiannya pada halaman di atas ya, maksudnya fokus penelitian tiba-tiba ada di atas ya, ini kan ya bingung orang. Halaman di atas berarti ada di atas, misalnya begitu. Cuman ini masalah istilah saja, tapi bisa menggunakan kata tersebut dan yang lain misalnya gitu, Bu Elisa ya. Baik. Masukkan saja supaya cepat. Ini kan sudah malam, saya mohon maaf ya, karena ini tadi apa akreditasi lamdik itu saya juga lupa kalau ternyata ada akreditasi. Tidak hanya itu, untuk yang pertama Bu Elisa ya, jadi ini kita angkat dari kesenjangan dulu. Kenapa sih kita penting meneliti ini? Sebenarnya kan bahasanya begitu. Riset kalau tidak penting ngapain diteliti ya? Jadi kita angkat ini. Lah, kenapa kita memilih yang namanya tarangan-tarangan ini? Di mana ditunjukkan ini dan didasarkan pada referensi yang mengacu pada entah itu jurnal, entah itu buku, entah itu majalah atau apa. Jadi tidak bertolak dari subjektivitas pribadi. Satu contoh, saya meneliti sastra lisan Madura, ya karena sastra Madura itu penting, gini perlu saya teliti. Tapi ini kata siapa? Perlu enggak? Penting enggak? Karena banyak juga yang perlu diteliti selain sastra lisan Madura. Nah, pendapat yang sama juga disampaikan oleh bla bla bla. Ini gunakan istilah yang lain, misalnya berkait dengan itu, konseptualisasi najarnya dan yang lain, dan yang bisa ditambah, tidak harus menggunakan bahasa yang sama. Tolstoy. Nah, ekspresi sebagai salah satu teori filsafat seni bla 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 bla. Yang terlalu tinggi, yang terlalu umum dibuang aja. Jadi Ibu ini kan bicara tentang ekspresi kaitannya dengan sastra. Udah langsung ngomong ekspresi kaitannya dengan sastra. Tolstoy dalam bla bla bla, ini jika ada bukunya Tolstoy, pakai aja, buang aja yang brand scale ini ya. Jadi jangan dipakai, mengelompokkan seni 3 sudut seni ini, seni. Nah, etnopoetika dipakai dalam mengaji penelitian. Tepat mengaji, bukan mengkaji sebenarnya. Tapi kalau Bu Elisa konsisten, pilih salah satu, mengaji atau mengkaji. Itu wilayahnya ya. Mengaji. Nah ini kan akhirnya mengaji ya. Ekspresi sastra berarti mengaji pula kehidupan dalam yang dinyatakan dalam nyanyian rakyat. Ini ada enggak yang bahas tentang tarangan ini? Silahkan dimasukkan di sini sebagai jejak awal bahwa Ibu sudah menelusuri penelitian terdahulu yang berkait dengan tarangan. Supaya tidak kelihatan bahwa, oh ini saya yang pertama. Kalau memang yang pertama, tunjukkan, dipaparkan.
Ini tarangan bahwa konsep ini akan memberikan, nah ini kan kesannya hanya ngomong subjektivitas saja. Konsep ini akan memberikan sebuah keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan tentu menjadi mahal. Ini bahasanya gedabrus itu. Jadi kalau kita ngomong akademik ya. Jangan gedabrus istilahnya, mohon maaf ya. Jadi kita ngomong yang ilmiah, ngomong yang akademik tidak didasarkan pada subjektivitas, tapi ngomong objektivitas. Karena itu ditunjang dengan kutipan supaya kuat bahasa kita. Lokalitas menjadi ciri suatu masyarakat. Nah, ini yang biasanya lompatan-lompatan itu. Habis bicara tentang ekspresi, lokalitas, terus bawahnya lagi nyanyian rakyat. Nah, ini harus ada paragraf pengaitnya untuk awal. Jadi yang lebih membumi bahasanya, entah itu mengutip siapa, bla 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 bla. Nah, membentuk, jadi bawahnya ini gayutannya sebenarnya kalau ngomong lokalitas di paragraf yang atas ini, yang bawahnya juga ngomong lokalitas. Ini bla bla bla. Supaya bahasa kita itu jauh gayut dan enggak kepotong-potong. Ekspresi, nah ini dipotong terlalu panjang misalnya. Nah, ekspresi menunjukkan ini kayaknya kurang, nanti ditambahin. Oleh sebab itu, ya, karena itu titik kapan. Masyarakat Tarangan sudah terkontaminasi ya. Ini kan istilahnya dalam tanda kutip subjektivitas saja. Ditunjukkan ini mengutip siapa atau dari siapa ya. Permasalahan yang dalam benar merujuk pada budaya lokal sebagai ekstensi masyarakat ini. Jadi lebih banyak ungkapan dari subjektivitas daripada objektivitas. Pendidikan nyanyian rakyat secara umum, tidak usah secara umum. Pendidikan mengenai cerita nyanyian rakyat sudah banyak, diantaranya bla 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 ditunjukkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang luar negeri mana ya? Ya kalau Indonesia saja ya, ini tidak usah dicari sudah ketemu banyak. Kita tunjukkan yang dari luar. Oh ini petanya ini. Yang dari Indonesia petanya ini bahasnya apa? Dan kita di mana kaplingannya? Nah kalau kita membahas itu, misalnya kemudian, oke, Rahmawati buahnya berdasarkan uraian itu maka penelitian dan jurnal apa sih bedanya? Jadi tunjukkan misalnya penelitian terdahulu lebih mengarah pada A, B, C, D, E. Nah, berkait dengan itu penelitian ini mengarah pada Z yang ternyata belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kalau untuk ekspresi monggo lah silakan, tapi saya lebih sepakat misalnya kalau kaitannya dengan bahasa yang mau dibahas apanya? Bahasa konteks. Nah, konteks apa? Konteks A, konteks B, konteks C. Misalnya konteks yang tekstualnya, konteks yang simbolisnya, konteks yang eksistensialnya ya. Jadi ekspresi ideologi yang masuk budaya, ekspresi bahasa yang masuk budaya. Sebenarnya ini tadi kan masukan dari Pak Erul juga ya. Nah, ini juga kaitannya dengan budaya lokal dan mengungkap pengetahuan, tradisi, dan nilai. Nah, ideologi itu juga ya pengetahuan, ya tradisi, dan nilai juga. Jadi ini jamak dengan bahasan-bahasan itu. Tapi ini wilayah, bukan wilayahnya kami ya. Tapi saya hanya memberikan masukan beberapa hal. Nah, ini definisi, coba yang salah ketik ini diperbaiki, dibenahi. Ekspresi bahasa Tarangan ialah pengungkapan unsur-unsur bahasa dalam nyanyi, ekspresi idealnya yang menjadi pandangan hidup dan oke, saya dikte. Terus untuk teori Bu Elsa juga Bapak Ibu yang lain ya. Ini yang etnopoetika, 1 paragraf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 18 ya. Kapannya 18. Tapi mari kita lihat yang ideologi hanya 1 halaman. Ini bicara tentang konsistensi. 2 halaman. Jika kita pakai 3 teori sekaligus yang digabung ya konteksnya interdisipliner. 1 bicara puitika ya 3 halaman.
Yang satunya lagi bicara yang namanya misalnya saja ekspresi 3 halaman, bicara ideologi ya 3 halaman. Jadi jangan satu itu 20 halaman, satunya 1 halaman. Nah, ini kan tidak balance. Jadi bahasanya kita punya anak 3, tapi satu yang kasih mobil, kasih rumah, kasih ini. Yang anak kedua karena energinya mulai habis, ini kelihatannya Bu Elisa kan sudah lelah. Anak kedua kasih sepeda, anak ketiga cuma dikasih mungkin kasih ontel atau apa-apa gitu. Jadi yang seimbang, yang balance. Yang balance itu artinya, ini saya juga begitu guys. Saya jadi kadang kalau energinya habis terengah-engah, jadi yang pertama kuat, giat sekali ya. Terus yang kedua, teori yang kedua mulai berkurang halamannya. Teori yang ketiga tambah berkurang. Mungkin Bu Elisa capek ini. Perlu pijet dulu lah bahasanya begitu. Ya Bu Elisa, jangan serius-serius. Nanti kayak dikira saya ujian aja. Enggak, ini kan konteksnya harapannya kita, untuk saya pribadi juga ya. Saya seneng kalau seperti ini. Jadi artinya saya juga harus bisa menata diri. Nah, kayak dalam ini kan huruf kecil Bu Elisa, jadi jangan sampai ini kutil, kudis, kurang teliti, kurang disiplin, kurang rapi. Ini harus disiangi, harus disapu bersih sebelum diberikan ke pembimbing. Begitu ceritanya. Gimana Bu Elisa? Sepakat ya? Haruslah. Terus Bu Elisa, yang kutipan dalam-dalam buang aja. Kayak tadi saya lihat ada Spratly dalam Creswell, buang. Ngapain dong, bukunya Spratly kan gampang dicari, silakan dicari. Nah, ini Aristoteles dan Cak Soleh itu dodolan lontong apa dodolan apa ya, ini kan ya saya tidak tahu. Cari bukunya Aristoteles itu yang ada. Nah, etnografi Bu Elisa ini pakai Spratly dan Creswell misalnya, pakai Spratly lah, maaf ya, pakai Spratly. Tapi ternyata di Medpen Bu Elisa ini sama sekali tidak mengaitkan Spratly sama sekali. Mana ini bab 3 Spratly ngomong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif gini-gini. Konteksnya Bu Elisa ini kan etnografi. Ya berarti ngomong tentang konteksnya kaitannya ditautkan dengan konteks etnografis. Karena studinya studi etnografis. Mulai dari penentuan informannya. Penentuan informannya ya berlatar belakang tentang sastralisannya, etnopuitika gini-gini, ngapain ini dipaparkan lagi, buang aja ya. Lokasi penelitian, oke, gini-gini. Ini lebih bagus misalnya ada petanya, ada deskripsi etnografinya, enggak apa-apa, enggak masalah, lebih oke. Sumber data dan data penelitian. Nah, teknik pengumpulan data, teknik pengamatan, gini. Kedudukan peneliti sebagai pengamat penuh dan berbaur, gini, oke. Poin 1 dan 3, oke. Teknik wawancara, salah ketik, gimana? Teknik wawancara ini juga dijelaskan. Adaptasi, sintesis, reduksi, atau yang lain. Nah ini, usahakan satu subbab, satu subjudul itu tidak satu paragraf saja, tapi ditambahi. Misalnya teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, mengacu pada Spratly misalnya, terstruktur atau semi terstruktur. Untuk yang semi terstruktur itu dilakukan pada tahapan begini-begini, yang tidak terstruktur dilakukan pada tahapan begini-begini. Ini juga harus jelas kapan wawancaranya dilakukan, terus teknik wawancara yang model terstruktur dengan format bebas ini kapan diagendakan, dengan siapa. Ini harus jelas. Jadi tidak asal pokoknya teknik wawancara gini. Teknik perekaman. Nah, teknik perekaman ini juga harus jelas. Alat rekamnya pakai apa, jarak rekamnya berapa. Dan ini kita ngomong yang ideal. Jadi nanti ditanya, teknik perekaman ini pakai apa? Bu Elsa pakai apa teknik perekamannya? Halo, Bu Elsa pakai apa? Teknik perekamannya saya pakai kamera apa? Kamera apa? Ini ngerekam bahasanya ataukah ngerekam videonya atau ngerekam yang apa? Ini merekam video sekaligus dengan di dalam video dalam pementasan nyanyian rakyat itu, Pak. Oke, pakai kamera apa, Bu? Saya pakai Canon. Oke, mana kok Anda ditulis ini Canonnya? Maaf belum gitu. Oke, ini Bu perekamannya. Kalau ini konteksnya perekaman itu cenderung perekaman kaitannya dengan suara misalnya, kaitannya dengan video ya monggo. Jadi konteksnya ini berarti perekaman kaitannya
dijelaskan apakah ini kaitannya dengan bahasanya ataukah kaitannya dengan videonya, dijelaskan. Untuk merekam kaitannya dengan video, dijelaskan pakai Canon gini dengan jarak rekam berapa. Misalnya kayak kalau masa saya dulu ketika saya meneliti, saya menggunakan kamera Sony merek ini ukuran daya rekamnya begini gini. Misalnya saja terjadi alat rekam saya Sony jarak rekamnya 1 meter, tapi ketika ditanya ini waktu Anda ambil data jarak rekamnya berapa dengan orang yang dianggap sebagai informan, itu Pak 2 meter ya, tidak mungkin bisa kerekam toh. Nah misalnya demikian itu. Jadi tidak hanya satu paragraf saja, tapi dipaparkan yang lebih optimal. Bahasa di metode penelitian itu banyak lebih operasional, lebih taktis, karena ini adalah wilayah kita sebenarnya itu. Jadi teknik perekaman digunakan juga untuk mendapatkan data nyanyian. Gimana cara merekamnya? Apakah datang ke lokasi, terus pakai apa, terus berapa durasinya? Nah itu dijawab. Teknik analis data, bla 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 bla. Prosedur. Nah ini teknik analis, teknik untuk penentuan informannya tidak ada. Ini teknik penentuan informannya man. Oh ini penentuan informan dalam teknik ini berantai ini mengacu pada siapa? Informan merupakan penduduk asli, memiliki pengetahuan yang baik, dapat berbahasa, tarangan, sehat, jasmani dan rohani. Betul, ini yang paling penting. Kalau gendeng jangan ya, bahasnya begitu. Kalau gendeng ya jangan diwawancarai, kecuali studi orang gila, bahasa-bahasa orang gila. Dan dapat bekerja sama dengan peneliti. Itu pasti, kalau tidak mau diajak kerja sama ya ijol no bumbu ya. Bu Elsa ini kok nggak ketawa sama sekali sih? Jangan terlalu serius lah Bu Elsa. Ini kok kayak maaf tadi terbawa kelihatannya gara-gara akreditasi ku tadi mungkin ya. Oke, Bu Elsa yang baik, mohon maaf. Nah ini Bu Elsa kan tadi sudah pakai Spreadly. Bukunya Spreadly dibaca atau belum? Bu Elsa, halo? Bukunya Spreadly sudah dibaca atau belum? Sudah Pak, sudah. Sudah. Covernya atau isinya? Memang belum sampai pas. Oke, belum sampai daftar pustaka. Oke lah, baik. Nah, Bu Elsa yang baik, bukunya Spreadly itu diberakoti, dibaca dulu, dikhatamkan dulu kalau bahasanya itu yang ustadz-ustadz itu ya. Jadi Bu Elsa baca dulu baru di sini dulu. Nah, teknik penentuan informan menurut Spreadly itu ada 5 atau 6 itu. Nah, 1, suasana budaya tidak dikenal. 2, tidak sok negesi, karena ketika informan yang terlalu baik pengetahuannya mereka sok negesi itu sok tahu gitu. Oh itu maksudnya begini. Padahal informan itu tidak boleh memberikan interpretasi, tidak boleh menjustifikasi. Mereka hanya diminta memberi data titik gitu. Nah, karena Ibu sudah menggunakan pakai Spreadly di sini juga dipaparkan pakai Spreadly, tidak tahu halaman berapa itu ya. Jadi ada 5 ya. Suasana budaya tidak dikenal, orang asli situ dan yang lain itu. Karena ini kelihatan mungkin khilaf, Spreadly-nya tidak dibaca lagi. Nah itu. Nah terus dijelaskan usianya usia berapa, apakah mereka itu sudah alik bakil sudah bakil atau tidak, sudah usianya remaja atau tidak ya. Ini kan masih ada tulisannya, misalnya anak-anak, ada yang pinter, memiliki pengetahuan yang baik, tapi anak-anak dipakai atau enggak, usianya berapa ya. Teknik berantai ini kan Snowball. Nah, Snowball itu mengutip siapa? Supaya kita kelihatan lebih akademik, Bu Elsa. Bahasanya semakin banyak kutipan semakin bagus. Meskipun terlalu banyak kutipan, kayak pemulung kutipan. Tapi lebih baik pemulung kutipan, artinya kita akademik daripada ngetabrus saja, bahasanya gitu. Itu bla 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 bla. Jadi itu Bu ya. Jadi Spreadly-nya dikuatkan. Ini Spreadly di sini enggak ada. Ini bahasanya kasihan Spreadly. Saya pakai Spreadly, tapi ternyata tidak ada nama Spreadly di sini. Nah, dimasukkan teknik wawancara itu tadi, teknik perekaman harus jelas, pakai Canon, pakai Handycam apa. Teknik analisis data, teknik transkripsi, transliterasi, bla bla ya. Kan dari rekaman, dari video itu kan harus diterjemahkan dulu, harus ditranskripsikan dulu dari bahasa asli. Setelah itu ke bahasa Indonesia. Nah ini tahapannya kan panjang itu. Jadi instrumennya juga harus dimunculkan. Nah, apalagi tadi pakai hermeneutikanya Habermas. Habermas yang buku apa, ya, yang judulnya apa. Habermas itu penjual lontong atau penjual pecel. Itu juga harus ditunjukkan. Nah, ini tambah Sugiono. Ada. Buang aja ini. Ya, bukan berarti Pak Sugiono itu salah. Bukan, beliau juga profesor. Tapi ketika Ibu sudah ngutip Miles and Habermas, ya,
Ya pakai bukunya Haberman itu kan ada itu Bu ya. Jadi minta teman-teman kalau nggak ada ini teman-teman itu banyak. Di perpus juga banyak ya, di toko buku juga banyak. Karena itu Bu Elsa kalau ke mall, kalau ke PTC, kalau ke TP jangan lupa habis makan pergi ke toko buku. Kalau tidak pergi ke perpus. Nah, jangan ketemu di Danau Unesa nanti diajak ngopi sama Pak siapa ini Pak Re dan teman-teman itu tadi. Itu Bu ya, ini harus dihapus. Sugiono apalagi nanti misalnya saya pas yang bagian yang uji proposal disertasi ada iki proposal disertasi rasa skripsi ini Sugiono apalagi menurut Miles N. Haberman dalam Sugiono sebagaimana yang dikutip oleh Anton ya. Waduh, ini berarti mengopi dari kopian yang sudah difotokopi gitu, ceritanya. Oke, nanti ditambahi ini nanti masukannya agak banyak ya. Perglos, nah ini apa ini? Teknik perkemahan perglos yaitu kata per kata, teknik literal bla 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 bla. Nanti dibenahi perglos itu maksudnya gimana, ini sudah dipaparkan. Reduksi dapat diartikan, jangan reduksi dapat diartikan. Reduksi data dalam konteks penelitian ini berkait dengan tahapan ini. Karena kita menggunakan bahasa yang operasional, bukan bahasa yang definitif. Karena itu dalam metode penelitian jangan sampai muncul istilah reduksi ialah proses untuk pengurangan, pemilahan yang berkait dengan penelitian. Menurut Anton, reduksi ialah waduh, udah buang aja. Karena kita konteksnya karena member check, bla bla bla. Member check itu apa sih, Bu? Artinya member check itu apa? Jadi nanti istilah-istilah itu jangan sampai menjebak kita sendiri. Atau istilahnya itu kita menggali lubang untuk kita sendiri. Kita pakai istilah member check, briefing, apa-apa. Tapi kita tidak tahu ketika ditanya, Bu, member check itu apa sih filosofinya? Misalnya begitu, nanti silakan dicari sendiri. Jadi istilah-istilah yang sama seperti itu mohon dicari. Oke. Untuk daftar pustaka ini kelihatannya mungkin karena Bu Elsa sibuk ya. Nanti paling bagus berikan pada mahasiswa. Atau apalagi Bu Elsa ngajar mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, ini paling bagus. Ayo, editing karya ilmiah. Anak-anak suruh ngedit. Masukkan Google Doc, suruh benahi. Nah, sudah. Tapi yang bahaya adalah karena S1 mereka tidak paham, S3. Jadi yang benar malah disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Nah, ini yang bahaya. Saya dulu masih ingat ketika SMP disuruh oleh guru saya cari ejaan yang salah di koran Jawa Pos. Saya itu sampai garuk-garuk kepala. Kita itu belum paham ejaan kok suruh nyari ejaan yang salah di koran Kompas dan Jawa. Saya bilang, Bu, enggak ada yang salah ya, bener. Karena pikiran kita belum sampai ke sana. Ini yang kadang kelebihan dosen atau guru di Indonesia. Oke, itu Bu Elisa ya. Ini Aristoteles. Ngori Aristoteles ini orang Indonesia kan? Ya, Bu Elisa, Aristoteles ini orang Indonesia. Halo Bu Elisa, tolong dijawab. Aristoteles ini orang Indonesia atau mana? Halo, Bu Elisa. Orang mana? Medan. Oke, Bu Elisa, jika ini terjemahan berarti pada bagian belakang ditulis terjemahan. Jadi setelah Poetika Seni Puisi berarti diterjemahkan oleh siapa? Kalau Indonesia berarti diindonesiakan oleh. Bahasanya begitu. Jadi yang penting konsisten. Ini karena Aristoteles itu bukan orang Ambon, bukan orang Medan, tidak ada orang Indonesia namanya Aristoteles. Kecuali Aristogaring ada. Ya. Kalau Aristoteles itu kan artinya bahasa teles. Kalau Jawa garing ada Aristogaring. Itu nanti tolong dibenahi. Bu Elisa yang versi Inggrisnya ada, jadi Bu Elisa nanti bisa cari yang versi Inggris. Meskipun yang manuskrip ada, tidak apa-apa dicari yang di Gutenberg gitu ya. Bu Elisa cari yang orinya. Meskipun ketika ditanya, lo ini Bu Elisa bisa baca, bisa sedikit-sedikit pakai Google Translate. Meskipun salah, tapi minimal kita tahu yang ori. Gitu. Yang Prem Buske ini siapa? Oke, nanti ini cetak miring Bu Elisa dibenahi. Oh, ini cetak miring. Ini memang kita ya harus nyantai, jangan habis ngerjakan terus masak. Habis ngerjakan panggil suami suruh buat nasi goreng ya, jangan tinggalkan suami, tinggalkan aja dulu, nggak usah diurusi dulu, kerjakan proposal disertasi. Istri saya juga saya begitu, udah tinggalkan suami, nggak usah diurusi, kerjakan proposal dulu gitu, nggak masalah. Apa sih yang tidak? Oh, gitu. Nah ini Creswell, apalagi Creswell ini orang Indonesia apa orang Medan nih? Creswell riset pendidikan Bapak, diterjemahkan oleh siapa? Ini Bu Elisa. Nah itu, ini Cambridge Bapak. Nah nanti
titik. Nah, ini tambah ISSN tambah dimasukkan, ini kelihatan sekali ini. Paling dibantu anaknya. Bu Elisa, anaknya yang paling kecil usia berapa? Bu Elisa? 9 tahun. Oke, jangan sampai, mohon ini masukan dari saya pribadi, Bapak Ibu jangan meminta bantuan anaknya yang masih SD. Jangan ya, akhirnya kayak gini memasukkan yang ngawur ya. Jangan. Nah, Dananjaya ini buang aja. Jadi nanti kalau ngomong tentang folklore dan yang lain, cari Alan Dandes. Itu mbahnya folklore dunia. Karena dia yang memunculkan studi folklore di Amerika itu tadi. Jadi pakai mbahnya Dandes. Jangan yang Dananjaya. Apalagi bimbingannya Dananjaya. Siapa? Ya, yang barusan meninggal beberapa waktu yang lalu, Pak Eldisal. Nah, siapa lagi? Profesor Setyoyono itu juga dulu diajar oleh Pak James Dananjaya. Ini dan yang lain nanti mau dibenahi sampai ISSN masuk ini. Dibenahi nanti silakan dicari. Ya ini kapital, ada kapitalnya gini. Jadi Bu Elisa nanti kalau ke pembimbing, saran saya wajib yang kutil, kutis, kurap hapus semua, buang semua. Daftar pustaka minimal 100 baru diserahkan ke pembimbing. Kalau daftar pustaka masih 10 atau 5 itu ya jangan, haram bahasnya begitu ya. Ini tanpa ISSN masuk, nanti dibaca lagi panduannya yang untuk disertasi Bu Elisa ya. Pokoknya jangan minta bantuannya yang masih 9 tahun. Oke, Bapak Ibu, itu yang kelihatannya sudah terlalu banyak untuk Bu Elisa. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Untuk Bapak Ibu sekalian, nah ini kelihatannya sudah serius semua. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk hari ini, saya mohon maaf karena ini jadwalnya tertunda. Ini saya cek untuk kehadiran dulu. Atau ada tambahan untuk Bu Elisa? Silakan. Harapannya ini supaya lebih optimal, Bu Elisa. Jangan berpikir, Pak Anas ini kok menghakimi, menghujat. Tidak apa-apa, saya ikhlas memang begitu. Tapi niatnya juga supaya tulisan Bu Elisa lebih optimal. Tapi saya juga berusaha, kadang kalau tulisan jelek itu saya juga malu. Misalnya, tulisannya Pak Anas juga jajan, cita rasa kayak anak SD, ya tidak apa-apa, mungkin saya khilaf. Gitu. Nanti Bu Elisa jika ditegur oleh penguji, atau iya Bapak mohon maaf saya khilaf, dah gitu aja, sudah, tidak usah ngeyel. Itu pesan saya, iya Bapak, saya akan revisi, dah gitu aja. Insya Allah selamat. Pesan sponsor begitu. Oke, silakan barangkali ada yang ingin memberikan masukan. Silakan Bapak Ibu. Ini masih jam 8, kita masih punya waktu sampai jam 10 ya Bapak Ibu. Silakan yang ingin memberikan masukan berkait dengan teori Bu Elisa. Kalau teori kami tidak berani karena itu wilayah pembimbing, tapi konsistensi tadi untuk yang lain juga Bapak Ibu ya. Misalnya teori yang pertama 3 halaman, berarti yang kedua 3, yang ketiga juga 3, supaya ada keseimbangan, konsisten loh. Itu sama seperti pembuatan buku ajar ya. Kalau bab 1 10 halaman, bab 2 ya 10 halaman, bab 3 ya 10 halaman. Jadi jangan sampai bab 1 karena energinya masih kuat 40 halaman, bab 2 cuma 5 halaman. Dan jujur itu terjadi pada saya. Jadi bab 1 10 halaman, bab 2 kok habis energinya tinggal 2 halaman. Itu mungkin Bu Elisa terlalu capek. Bu Elisa sekarang apa? Jabat apa? Bu Elisa di kampus jabat apa Bu Elisa? Dosen biasa saja. Dosen biasa, oke. Tapi masih ngajar Bu Elisa? Tidak, Pak. Tidak. Oh, betul. Itu tinggalkan aja. Jadi ngajar jabatan tinggal aja. Suami tinggal aja dulu. Jadi yang diurus adalah fokus disertasi. Anak tinggal aja dulu. Saya dulu waktu kuliah juga gitu. Anak istri saya tinggalkan. Semasa ono bojone iki ya. Bahasnya begitu ya, memang karena kuliahnya di Malang ya, nek dijak ya tambah gak mari-mari ya. Begitu. Oke, silakan yang ingin memberikan masukan supaya lebih baik lagi untuk Bu Elsa. Maaf, saya panggilnya Bu Elisa ya. Oke, silakan. Iya, silakan. Pak Ana boleh memberi masukan? Oke, silakan. Halo. Ya, silakan. Bu Elsa, tadi saya lihat di bagan alirnya ya. Kalau menurut saya bagan alirnya itu, kalau alir kan tanda panahnya tidak hanya satu arah, tapi ada misalkan ke kanan, ke kiri begitu yang menunjukkan alir dari penelitian seperti itu. Tapi saya lihat tadi memang bagannya belum menunjukkan alir dari penelitian, masih ke bawah semua, terus kemudian ada yang ya tidak begitu kalau nggak salah ke pintas saya lihat. Mungkin bisa diperbaiki. Semoga membantu Bu Elsa. Terima kasih. Baik, kemudian terima kasih untuk terima kasih Bu Diana, Bapak dan Ibu.
yang namanya bagan itu sepele kesannya, tapi panah-panahnya arahnya kemana dan yang lain modelnya gimana itu sebenarnya ini contoh saja. Ini kemarin saya buat artikel jajan lah, tapi apa itu bentar, ini ya cuma ele-elean saja ya Bapak Ibu, tapi artinya kadang ada penguji yang mempermasalahkan bagan-bagan itu apakah oke atau tidak, ready atau tidak, tapi ini saya tunjukkan milik ya, tapi jelek sekali Bapak Ibu ya. Jadi tapi minimal, nah ini salah satu kaitannya dengan teknik analis data alir berturutan. Jadi ini praidentifikasi, misalnya saja ini model saya ya. Jadi tahap 1, tahap 2, nah misalnya oke, nah ini ternyata salah karena pengolahan berarti tahapnya kan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau oke ya terus, tapi kalau enggak ya akhirnya kembali lagi terus ke sini verifikasi sampai dengan simpulan. Ini sebenarnya arahnya ya memang model-model yang umum itu. Jadi ini saya mengajunya pada konteksnya Creswell dan Squire itu. Bla 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 misalnya begitu. Nah, untuk memilih subjektivitas peneliti menggunakan teknik intersubjektivitas. Ini ada paparannya beberapa saya kutip, tapi kalau ini karena kesuwen, karena ditunggu ya sudah langsung saya kirim gitu aja tanpa mengutip. Padahal yang benar ini intersubjektivitas dari Bu Diana itu tadi oke, bagus ya, mohon dicek lagi, dibenahi lagi. Terus kalau nggak bisa buat bagan, minta bantuan ke Canva ataupun yang lain, atau ke Mbah Google, atau mahasiswa dari jurusan desain grafis supaya eye-catching, supaya nggak kayak kerjaannya anak SD gitu ya. Jadi bahasanya begitu. Itu Bapak Ibu ya, jadi supaya nanti menarik lah, dilihat itu ramah di mata, bahasanya begitu. Ya Bu Elisa ya, untuk yang lain juga jangan capek nanti ketika dibaca ulang kiopopoan, apalagi kadang panahnya meleot, melenceng ya, meletu ya, bahasanya begitu. Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas masukannya, atas kehadirannya. Berarti sekarang saya cek untuk kehadiran Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini minggu depan insya Allah langsung masuk ke siapa itu? Ke Pak Mulyono, tapi ya nanti saya cek apakah saya masih tetap ikut atau tidak. Kalau tidak ya berarti poin yang untuk studi sastra berarti wilayah saya. Terus untuk yang belum ini tinggal siapa yang Pak Ardi ya. Tapi Pak Ardi ya sudah presentasi, tapi minimal nanti sebenarnya memang butuh untuk dipaparkan, minimal dapat masukan juga dari teman-teman meskipun sudah disemprukan. Bentar, ini Bapak Ibu saya cekkan. Nah ini jadwal saya, bla 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 bla. Mata kuliahnya apa ini? Mata kuliahnya apa ini? Tuh, kok enggak ada ya? Proposal penelitian Pak Anas, mata kuliahnya. Betul. Nah ini proposal penelitian. Oke, betul. Saya kok sampai lupa ya. Pokoknya jangan lupa anak istri. Tuh, wong kok ceritanya. Isok-isok gak dibuka no lawang nih. Oke, Bapak Ibu. Duh, tanggal 9 September kok sudah terisi loh ya. Sekarang 29 ya. Oke, ini berarti ada kesalahan. Bentar. Saya edit, saya cek. Ini online ya, karena pertemuannya online. Bu Amira, oke, tadi ada. Pak Fatoni. Ada, Pak. Ya, ada. Bu Elsa, tadi ada ya. Bu Lili. Hadir. Oke, Pak Abdul Qolik. Pak Mas Silva. Hadir. Oke, Pak Mikael. Ada Pak. Oke, Pak Narjanja Kamumu. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nuria. Wah. Oh, hadir saya. Oh. Nah, cuman posisi di mana nih sekarang ini? Kok suaranya kayak seruakan Bu Nuria? Iya, betul. Kampus Bu Nuria? Iya, aku sih nang kampus iki saya. Tunggu dulu ya. Oh, saya Pak panggilnya. Iya. Terus Pak Isna ini. Hadir terus Pak. Oke, Bu Diana. Oke. Pak Ardi tadi katanya PO ya. Hadir Pak. Oh, hadir tak Pak? Gimana posisinya? Di rumah Pak. Kepelecok Pak itu Pak. Aduh. Oh,
nek ngomong kok wong mulu aduh biasa kok wong lanang kok banjing Pak. Duh, gila nih. Kok adunya kurang mendesak Pak? Lah iya bilangnya dos Pak. Ini diganti. Pak Engkin. Hadir Pak. Oke, Pak Faizin. Masih siap hadir. Masih diraas. Iya, tadi raas Pak. Onggun raas. Waduh, tero nih kan. Punten nih. Oke, Pak Muhammad Nur Hidayat. Tidak ada. Hadir Pak. Mana orangnya? Bentar, mana? Bentar. Mana Pak Nur Hidayat? Saya Pak. Pak Kita Muhammad. merindukanmu Pak Hidayat. Iya, ini kok jarang masuk loh Pak. Pokoknya kalau kalau lebih dari 4 berarti tidak keluar loh ya nilainya. Tapi kan yang dari saya ya. Pak Muhammad Hairul. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas apresiasinya dan juga terima kasih atas masukan-masukan yang konstruktif untuk Bu Elsa. Bu Elsa semoga segera sempro ya. Biar segera tenang lah, kalau sudah sempro itu lebih tenang. Tapi yang bisa lebih tenang lagi itu setelah lulus ya. Jadi bisa tidur. Kalau saya lihat wajah-wajahnya masih kurang tidur gitu loh. Kalau dosen saya dulu bahasanya, kalau S3 terlalu banyak tidur itu jangan S3 katanya begitu. Berarti harus mengurangi jatah tidur katanya begitu. Baik, terima kasih itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sehat selalu, bahagia selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih Pak Anas. Ya. Terima kasih Pak Anas. Pak Anas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nuria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe.